Jinayah dan hikmahnya. Jinayah, istilah lainnya adalah tindak pidana kejahatan. Ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Dalam pidana Islam, tanggung jawab pelaku pidana kejahatan harus menerima akibat hukumnya. Belajar mengenai jinayah dan hikmahnya, kali ini kita akan belajar 4 hal. Pertama, mengenai pembunuhan. Kedua, mengenai penganiayaan. Ketiga, mengenai qisas. Dan keempat, mengenai diyat. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan ada 3. Pertama, pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Kemudian pembunuhan seperti sengaja atau qatlu shibhul amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau qatlul khata'. Misalnya ada orang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian. Dasar hukum larangan membunuh ada di surat Al-Isra ayat 33. Hikmah dilarangnya tindak pidana membunuh tidak lain tentu Islam ingin memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Selain itu, pelaku tindak pidana pembunuhan juga diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Penganiayaan secara bahasa yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Sedangkan secara istilah yaitu perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dasarnya dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45 bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya, ada balasan yang sama. Qisas secara bahasa artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut syara, qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Syarat-syarat qisas bisa dijatuhkan antara lain: pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik, bukan pembunuh yang berhak dibunuh oleh aparat negara. Kedua, pelaku sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari yang terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Yang kelima, qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Hikmah adanya ketentuan qisas antara lain dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dengan adanya aturan qisas dapat memelihara keamanan dan ketertiban.
Karena dengan adanya kisos, seseorang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Dan yang ketiga, hikmah dari ketentuan kisos dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang bisa mengundang terjadinya pertumpahan darah. Pengertian diat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Sedangkan secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban, walinya, berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab-sebab ditetapkannya diat atau syarat-syarat diat bisa diberlakukan. Pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja. Yang keempat, pembunuh yang melarikan diri tapi identitasnya sudah diketahui secara jelas, maka diat atau denda atau ganti rugi ini dibebankan kepada keluarga pembunuh. Yang kelima, kisos sulit dilaksanakan. Macam-macam jenis diat. Yang pertama, diat mughaladhah, yaitu membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri dari 30 ekor hikok, unta betina berumur 3-4 tahun, ditambah 30 ekor jada'ah, unta betina berumur 4-5 tahun, ditambah 40 ekor khilfah, unta yang sedang hamil, jumlahnya 100. Yang kedua, diat mukhaffafah atau diat ringan, yaitu diat yang dibayarkan kepada keluarga korban berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor hikoh, unta betina berumur 3-4 tahun, ditambah 20 ekor jaza'ah, unta betina berumur 4-5 tahun, ditambah 20 ekor binta mahot, unta betina lebih dari setahun, ditambah 20 ekor binta labun, unta betina umur lebih dari 2 tahun, ditambah 20 ekor ibna labun, unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Totalnya 100 ekor unta. Hikmah adanya ketentuan diat, pertama, dapat mencegah pertumpahan darah, dan yang kedua sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sampai titik ini, semakin bisa dirasakan bahwa diat merupakan media yang sesuai dengan ajaran Islam yang efektif untuk mencegah pertumpahan darah dan menghilangkan rasa sakit hati atau dendam dari keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana, baik pembunuhan maupun penganiayaan. Thank you, terima kasih.